format sprint weekend yang baru tuh perlu di cancel sih. Menarik ya, paling kemarin Ocon Apa menariknya mah dari Hong Kong? masih berusaha untuk membuktikan gue bisa loh ngalahin Max gitu. Ya walaupun sebenarnya tidak ya. Lu ngapain ancur-ancuran di sprint racing gitu loh. Jarang loh Red Bull nge-call strategi yang salah gitu, kayak buru-buru masukin Max. Apalagi ya, apa maneh ya iki so far nih Azerbaijan nih Ngantuk paling turu ya sih. paling turu sejauh ini. Nyatanya dipasangin ke Red Bull juga kayak Nyenye. gimana mau P1 gimana caranya kecuali Red Bullnya DNF gitu. Aduh, ini kita bikin episode ini aja ngantuk anjir, nggak cuma balapannya. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole buttock. Change your fucking I will miss this place. Hai sobat-sobat, ketemu lagi bersama kami berempat. Aku Kalia. Aku Cak Nung. Aku Mas Gur. Aku Tito. Dan kami adalah Four Horsemen. Horseman, bener. tim Tem. Kalau mau bilang Power Ranger kurang satu ya. Kurang satu ceweknya. Bener-bener. Go Power Rangers. Enggak, kita nggak akan bahas Power Kita Rangers. nge-hire admin cewek lagi apa? Boleh gimana? Interesting. Sounds interesting. Biar jadi kayak Power Ranger beneran kan katanya. Bener-bener. Go Power Rangers. Enggak, kita nggak akan bahas Power Rangers. Kita bakal bahas Azerbaijan GP. Aku hantam. Baku hantam. Waduh, Literally Kasih spoiler. hampir baku hantam sih itu. Ini kasih spoiler lagi. Kenapa tuh baku hantam? Hasil sprint yang maaf ya guys. Hasil sprint yang sangat luar biasa. Wow. Ini pasti desainernya mantap sekali nih. Sangat kreatif. Luar biasa, di luar nalar. Maka dari itu kita butuh desainer bakat. Desainernya kemarin kebetulan emang lagi sprint ke Jakarta, Kak. Ya, mohon maaf ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada aja. Pakai AI ini ya. Ya, apapun itu sprint format sprint weekend yang baru tuh menurutku perlu di cancel sih. Ya, setuju. Nah, Iya kenapa nggak sih? tuh? Perlu di cancel apalagi dengan sirkuit Baku gitu loh. Kayak aku sepakat dengan pernyataannya Horner berapa minggu yang lalu bilang kalau lu mau bikin format race weekend kayak gini dengan sirkuit macam Baku, lu nyari petaka coy. Dan kebukti kan kemarin siapa? Itu Tsunoda Sargent. bannya lepas. Terus Sargent kemudian lepas. Sargent gearbox sampai ganti gearbox. Terus kemudian pas balapan berapa kali orang pada nyium tembok. Leclerc ngunci pole position dengan nyium tembok gitu kan. Jadi kayak apa ya, dengan sirkuit macam Baku, free practice cuma sekali. Itu tuh bukan sesuatu yang bijak gitu loh. Betul, aku setuju. Kalau aku lebih kayak, kenapa ya? Kenapa harus ada kayak gini gitu? Apa esensinya gitu? Ya FP1. esensinya bikin race weekend lebih exciting. Tapi kalau bisa aku ngambil secara apa ya? Kalau dari tim juga kan mereka secara data jadi kuyeng. Pasti, Ya, pasti. Data jadi kuyeng. Karena di hari Minggu sendiri kan juga pada sempat ada yang bilang kalau tire degradation ini ternyata tidak sesuai yang kita Oh iya. perkirakan. Karena Ya bener. ya bagaimana mereka race simulation-nya cuma bisa di free practice 1. Sementara practice 1 mereka harus cari settingan buat balapan, settingan buat quali, simulasi quali, simulasi race pace dalam 1 jam gitu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Waktunya terlalu singkat. Terlalu banyak yang perlu dikerjakan dalam waktu yang singkat. Di mana kalau misalnya ada red flag, waktunya terus berjalan. Betul. Dan berakhir kan kemarin siapa? Sargent kan nggak akhirnya mundur. Dari sprint, iya. Iya karena sebenarnya kalau sprint sendiri sih aku ya kalau pribadi nggak mempermasalahkan sprint selama Ya. ya cuma kalau sprint qualifying kayak buat apa sih itu kayak tidak berguna apa faedahnya coba ya
Atau kalau misalkan sprintnya tuh di hari Minggu, jadi semacam sprint sama feature race gitu nggak sih? Terlalu risky Capek juga nggak sih? Mas. Kalau misalnya sprint di hari Minggu dan balapan di hari Minggu, nanti misalnya jarak antara sprint dan balapan misalnya 2 jam gitu. Terus misalnya ada yang kecelakaan kayak Sargent kemarin, mereka akan mepet banget waktu untuk benerin mobilnya. Iya. Kalau accident-nya lebih besar lagi, nggak bakal sempat sih. Maksudnya kayak Sargent aja nggak sempat kan? Mm-mm. Kalau menurutku ya udah balikin ke format sprint yang awal aja, yang tahun kemarin, yang kemarinan dibikin, yang FP1 quali, FP1 quali, FP2 sprint. itu sprint. Atau kalau enggak ya udah FP1, FP2 quali, quali terus sprint. Nah, sprintnya tapi nggak mempengaruhi starting grid hari Minggu. Nah, Jadi starting grid untuk sprint itu pakai quali itu. Jadi sekali quali itu untuk dipakai di sprint dan juga hari Minggu gitu. I think nggak, kalau misalkan kayak gitu formatnya kayaknya nggak masalah deh. Itu lebih better kayaknya. Cuman memang kemarin tuh ada minusnya juga ketika sprint itu nggak pengaruh ke starting grid hari Minggu, karena pembalap pasti akan melakukan damage limitation. Iya. Poin nggak seberapa, mereka nggak perlu ngejar posisi dari Minggu karena buat hari Minggu mereka udah melakukan quali di hari Jumat gitu. Terus buat apa? Udah settle. Terus kayak percuma gitu loh kalau race weekend kita nonton di hari Jumat, kita nonton di hari Sabtu, tapi hari Minggunya balapannya boring. Ya ini contoh langsung ya. Iya. Baku ini benar-benar Terbukti contoh. dengan Baku. 2 tahun loh boring Baku tuh. Benar-benar. Padahal biasanya Baku tuh selalu menampilkan hal-hal yang menarik ya. Selalu fun. Iya. Hingga tragedi. Kemarin Ya, itu yang bikin kita nggak berharap ada crash ya, tapi mestinya ada hal-hal yang menarik gitu loh. Apa kayak gitu, nggak senggolan sih, lebih ke apa ya, Hal menarik ya paling kemarin Ocon. Udah itu doang. apa menariknya mah dari Hong Kong. Coba balik bentar, coba balik ke sprint tadi. Mas Kur kayaknya ada yang mau diomongin dulu sebelum kita geser ke balapan. Iya, nah Apa tuh? kemarin sprint akhirnya yang bikin menarik, maksudnya satu hal yang bikin menarik kan akhirnya jadi cuman drama antara kedua orang ini ya, yaitu Max Verstappen dan George Russell gitu, yang nggak tahu kenapa ketika pembalap yang lain itu mindsetnya tetap balap ya, karena gimana pun juga mereka pembalap gitu kan. Tapi terus ketika yang lainnya berusaha untuk sedikit lebih konservatif gitu, nah Russell enggak gitu, dia beda sendiri gitu kan. Mengambil manuver yang terlalu riskan, padahal kemarin tuh untung keduanya tetap bisa melanjutkan balapan gitu. Tapi kalau misalnya sampai crash gede gitu, ya sebenarnya ngerugiin dia sendiri juga gitu. Kayak anggaplah dia egois, nggak mikirin driver yang lain, tapi kan dia juga sebenarnya membahayakan peluangnya dia sendiri. Kalau rusak kan membebani tim ya, karena harus benerin mobil. Dan ketika mobil posisi rusak dibenerin, bisa ada hal yang salah lagi gitu loh, karena mobil yang sebelumnya udah disetting ya, mobil yang baru kan berarti harus dibenerin terus disetting lagi gitu. Contohnya ada pembalap yang dapat pole di Monaco terus rusak tapi dibenerinnya nggak maksimal, ujung-ujungnya nggak jadi start. Iya. Merah-merah. Siapa tuh Besti? Kayaknya Mas gue kenal deh. Tapi kalau balik ngomongin Russell ya, aku tuh herannya gini, kayak dia tuh bisa melakukan overtake yang cukup rapi di tikungan ketiga, tapi dia maksain di tikungan pertama ya, tikungan kedua, kayak tikungan kedua. Nah tikungan pertama tuh oke. Tikungan ketiga tuh oke. Tikungan keduanya jelek. Dia terlalu maksain gitu loh. Terlalu maksain space yang ada, ban masih sama-sama dinginnya. Terus kemudian dia nyenggol setpotnya Max gitu. Sorry itu bukan overtake yang dewasa gitu.
Yang bedain pembalap bagus enggak itu salah satunya kedewasaan dan tahu momen kapan harus ngambil, kapan enggak gitu. Kapan harus ngelepas, kapan enggak. Dan Max punya punya hak yang sama besarnya untuk bertahan di posisi itu, sama besarnya dengan Russell yang pengen nyalip juga gitu. Toh lagian gini loh, kayak race pace-nya siapa? Race pace-nya Mercedes itu nggak akan bisa nandingin Red Bull even Ferrari gitu loh. Kayak ini sprint lu nggak menentukan starting grid di hari Minggu. Terus race pace lu pasti kalah dengan Max di sirkuit yang masih bisa banget di overtake gitu. Jadi lu nggak ada keharusan, nggak ada kewajiban untuk langsung overtake di tikungan-tikungan awal di balapan gitu. Beda situasinya misalnya ini sirkuitnya Monaco. Lu ngotot nyalip di momen-momen awal nggak apa-apa. Aku paham gitu. Karena dengan lu bisa nyalip di tikungan-tikungan pertama Monaco, habis itu lu masih bisa bertahan meski race pace lu jelek gitu. Mobil lu jelek, lu masih bisa bertahan lebih lama gitu. Nah ini Baku bos, lawannya Red Bull gitu. Kalau Mas Tito ada komentar nggak sebagai perwakilan Mercedes nih dengan penampilan Russell yang agak gerusa-gerusu di race Baku kemarin? Gimana ya maksudnya, kalau ya susah juga sih kalau dibilang masih muda, ya nggak muda-muda banget. Dibilang dewasa juga, ya itu anak emosinya masih, nggak tahu, aku masih menganggap dia itu masih euforia di tim besar dan masih berusaha untuk membuktikan gue bisa loh ngalahin Max gitu. Ya walaupun sebenarnya tidak ya. Tapi di Baku bener kata Canu tadi, dengan lo ngelawan Red Bull, lu mau ngapain sih gitu loh. Nggak, satu lo nggak bisa ngelawan Red Bull, dua di sprint lagi. Iya. Ngapain tuh, kayak ngapain itu. Jadi pas kemarin ngelihat Russell sama Max begitu, ya iya, kalau itu di Vitor Race di hari Minggu dia P4 ya oke lah. Nah orang ini dia finish di race Minggu P8, udah gitu dapat poin, tambah fast lap sih oke lumayan. Cuma dapat P8 gitu, kayak ya lu ngapain ancur-ancuran di sprint race sih gitu loh. Maksudnya ngapain? Dan lucunya tuh itu kan safety car ya pas sprint kan. Terus begitu di main straight habis restart, Max tuh langsung overtake Russell di tikungan persatu. Bahkan sebelum masuk tikungan 1 tuh udah diambil gitu. Udah diambil alih lagi, kayak bayangin lu nggak perlu DRS. Lu restart aja lu udah bisa kesalip, men. Itu nggak perlu di RS loh. Iya. Kayak, I mean ini ya kayak habis kecelakaan kemarin, lalu banyak yang ngungkit masalah Max dulu di lap pertama sering nyenggol orang dan segala macam. Ya masalahnya itu dulu gitu. Aku nggak memungkiri bahwa dulu Max juga clumsy gitu, sampai dia disebut crash Stephen gitu. Tapi yang bedain Russell dan Max sekarang adalah Max tuh jauh lebih dewasa penempatan untuk nge-treatment sesuatu kondisi gitu dibanding Russell gitu. Russell tuh kemarin selain sprint race ada juga pas balapan dia mau ngambil overtake Stroll di pit lane. Aku nggak lihat lagi. Yang mana itu kalau dia telat dikit dia bisa nabrak Stroll gitu. Oh iya ingat itu. Iya. Dia side to side yang nggak penting. Nggak penting. Mending kalau mau dia sekalian kayak dulu zamannya Si Vettel Lewis sama Hamilton kan. Lewis sama Vettel kan di Cina. Iya, dia di Cina langsung ngambil gitu kan. Kalau itu masih masuk karena itu nakal tapi
works gitu. works karena dia nyalipnya sebelum masuk garis speed limiter itu gitu. Betul. Nah ini lu tinggal lurus doang, lu nggak akan sempet ngambil terus nutup sebelum masuk speed limiter gitu. Buat apa? Benar. Membahayakan juga sebenarnya. Membahayakan. Agak aneh ketika kemarin dia keluar dengan no further investigation soal itu. Menurutku itu perlu diinvestigasi karena ya meski dia tidak menimbulkan kecelakaan tapi tindakan dia riskan untuk menimbulkan kecelakaan dan interpretasi aturan yang bisa jadi bias ke depannya karena posisinya dia jalan tuh nggak nginjek garis loh, dia nggak di Ya, nggak di lane-nya gitu di kan. lane yang sesuai untuk dia jalan gitu loh. Mhm. Artinya besok lagi bisa dong di pit lane jajaran gitu. Tapi ya aku nggak fokus kemarin itu agak nggak fokus di sprint sih, tapi kayaknya lumayan sering dicium ya itu temboknya Baku ya. Selama sprint dan balapan ya sering banget dicium. Ya. Dan 2 kali tuh entry tikungan 15 ada 2 pembalap yang nyium tembok, padahal itu jarang banget. Jadi kayak biasanya kalau tikungan 15 tuh nyium temboknya di exitnya. Nah ini 2 pembalap ini, Nico Hülkenberg sama Magnussen, Nico sama Ceko, dia ngambil terlalu kanan terus sampai nyenggol entry tikungan 15 yang mana itu kayak bukan hal yang wajar untuk nyenggol di situ gitu. Terus belum lagi yang di tikungan 5 itu ada beberapa pembalap tuh yang kena sisi dalam tuh, kayak Stroll tuh kena tapi untungnya mobilnya nggak kenapa-napa. Terus kemudian habis itu De Vries yang kemudian memicu safety car. yang mana ini tuh menurutku wrongcall-nya Red Bull untuk once in lifetime kali ya, kayak jarang loh Red Bull nge-call strategi yang salah gitu, kayak buru-buru masukin Max. Ya, benar. Kayak dari footage tuh kelihatan gitu loh, kalau De Vries tuh dia stop di situ, dia nggak akan bisa keluar, mobilnya nggak bisa jalan, itu pasti safety car atau minimal VSC gitu. Dan Red Bull memilih memasukkan Max 1 lap persis sebelum De Vries sebelum SC keluar gitu. Itu rugi bandar sih. Itu kayaknya karmanya siapa? Ceko yang waktu itu dimasukin ke pit waktu Saudi Arabia dan akhirnya membuat Max juara Saudi Arabia tahun lalu. Apalagi apa maneh ya iki so far nih Azerbaijan nih Ngantuk paling turu ya sih. Paling turu sejauh ini di season ini. Oh ya, bahas apa ya? Mohon maaf ini moderatornya aja bingung. Karena mau bahas apa, misalnya Leclerc quali merchant, ya emang mobilnya belum sanggup ngejar Red Bull gitu. Betul, di race pace kayak udah ya nggak bisa sih. Jadi kalau mungkin aku bias ya karena sebagai tifosi gitu, tapi kalau buat kasus yang ini seenggaknya ya emang mau gimana lagi bro gitu. Kecuali kemarin Red Bull dua-duanya saling seruduk banteng, nggak mungkin dia menang. Kasarannya udah gitu aja sih. Iya bener, kayak dia bisa setengah detik lebih cepat daripada Sainz aja udah bagus gitu. Bener, ya udah itu udah maksimal mobilnya aja gitu kan. Terus apa lagi ya? Udah Red Bull tetap di liganya sendiri. Kalau menurutku Ferrari ya race pace-nya nggak sejelek race 1-2, tapi masih PR mereka masih banyak buat race pace. Terus Mercedes aku nggak tahu kenapa kalau di Baku kemarin di quali enggak, di race juga enggak gitu, nggak sekompetitif waktu di Australia misalkan. Di Australia kemarin bagus nih, bisa masuk jebakan sidepod lagi nih. Nah terus sampai Baku
karena hasilnya gitu mungkin mereka terus mikir lagi, kayaknya tetap enggak deh, tetap memang sidepod bukan jawaban dari permasalahan kita guys gitu. Disadarkan lagi gitu di Baku. Kayak maju mundur gitu ya. Iya kan Australia kemarin, anjir menjanjikan nih, bagus kan mereka di Australia kemarin. Sampai ke Baku kayaknya tetap enggak deh guys ya, tetap emang kita butuh ganti sidepod gitu. Apa yang membuat mereka tidak sadar ya? Ya Australia. Tapi kayaknya sih udah mas. Kalau Toto kan bilangnya emang lagi on track, tapi emang belum dibawa ke Baku kemarin kan. Nah kita lihat besok di Miami atau Imola ya kalau nggak salah. Imola kayaknya banyak yang bawa upgrade gede. Kalau Miami soalnya jaraknya deket banget sih. Cuman seminggu kan, nggak tahu seberapa banyak update yang bisa dibawa ke Miami. McLaren kemarin oke. McLaren tuh race pace-nya kemarin oke kok. Cukup lah. Maksudnya untuk best of the race gitu. Ya, slide 4 ya. Kan sekarang jadi top 4 nih. Padahal aku tuh nunggu itu tuh. Ada two pit stop yang membuka tuh. Ada yang buka two pit stop, terus akhirnya yang depan oke, mempertimbangkan pit stop. Terus balapan reset lagi. Balapan jadi seru lagi gitu. Tapi enggak juga ya ternyata. Ternyata enggak juga. Ya udahlah. Hasil balap kayak ya top ini kayak Alonso berusaha ngejar Leclerc tapi ternyata kemarin belum cukup. Mungkin kalau dikasih 5 lap lagi kekejar sih. Karena atau enggak juga. Enggak cukup Mas. Soalnya sama-sama bannya udah sama-sama tua. Terus apa ya? Ya tire degradation-nya Aston Martin lebih bagus, tapi Leclerc juga conserve ban-nya juga oke kemarin. Karena kayak dia baru kesusul di berapa lap akhir kan? 5 lapan terakhir kan. Iya, 5 lap terakhir mendekat, tapi tetap belum cukup buat jadi nyusul. Kayak menjauh gitu kan. Kayak si Lewis kan, Lewis berapa kali mencoba mendekat ke Sainz terus ujungnya menjauh lagi. Tetap ternyata nggak cukup. Yang menarik tuh mungkin Stroll tuh kemarin di tengah balapan tiba-tiba dapat dapat bimbel, dapat wejangan. Itu bromance yang tidak kita ekspektasi akan muncul sih. Ya kita kalau mau agak turun lagi ke bawah, ya hasil yang bagus ya buat Norris sama Tsunoda akhirnya gitu, tetap bisa poin lagi. Terus Norris juga ya udah best effort sih kalau menurutku, maksimum effort itu. Dua McLaren. Effort itu. Mau ngapain lagi? Ya udah lah gitu. Mau nyundul ke atas kan 1-8-nya udah kurang lebih itu aja kan, tinggal di tuker siapa di mana gitu. Cuman kemarin lucu sih kalau kita sedikit bahas fastest lap tuh antara Checo, Max tuh jual beli gitu kan selama balapan. Terus di akhir-akhir tato Leclerc, tato Alonso. Jadi kayak ada 4 kandidat gitu loh yang bisa ngejar fastest lap. Terus kemudian di 2 lap terakhir Max di lap terakhir Max nyatetin kan. Set udah yang jarak 0,3 detik atau berapa dari Alonso gitu kan. Tapi habis itu dipecahin lagi sama Russell yang ganti ban soft di 2 lap terakhir. Itu oke lah, lumayan lah. Alpine gimana kemarin Alpine? Mereka sempat kobong ya kan? Ya aja. Alpine tuh sebenarnya masih punya potensi gitu. Cuman ya lagi-lagi Alpine tuh kan mesinnya Renault. Sejak hybrid tuh kan? Lu nggak bisa berharap banyak dari mesin Renault. Nyatanya dipasangin ke Red Bull juga kayak ternyata aku baru tahu kemarin setelah baca-baca kalau Piastri itu ternyata sakit. Oh iya. Apa ya, aku nggak lupa sakit. Berarti dia bisa finish di situ, bisa dibilang lebih ekstra lagi, lebih spesial gitu maksudnya dengan cukup sakitnya dia. Boleh lah gitu, effort yang dengan kayak gitu masih bisa di 11 sih. Ya udah kayak Dek. Cukup sembuh ya, Dek. Sebagai rookie dia oke juga ya. Piastri kalau dibandingin sama yang lain nih, sama
Sargent sama The Vries. sorry to say The Vries Sorry ya. to say, The Vries Sebut tuh, aja. aduh, The Vries. Belum, Gimana ya? dia belum ada satu kali performa yang cukup oke gitu loh. Apa suruh balik lagi ke sekolah gitu? Ya mungkin. Nah, nggak tahu tuh gimana kalau menurut kalian nih, karena apa ya, masalahnya dia tuh datang dengan titel juara FA kan, bukan junior formula gitu loh, tapi juara dunia FA. Kalau yang lain mungkin kan masih di F2, apa dia FA, tapi kayak kemarin juga kalau nggak inget siapa yang bilang ya, kayak salah satu komentator yang bilang ini kok kayaknya rookie mistake gitu, dia ngambil apex terlalu dalam sampai akhirnya nyenggol dan akhirnya nggak bisa finish. Itu agak disayangkan sih ya, maksudnya karena bandingannya sama Piastri gitu ya, yang sama-sama rookie di F1. Anggap aja pengalaman mereka di F1 sama-sama 0 gitu, tapi Piastri lebih bersih daripada De Vries. Piastri gap year dulu. Iya, gap year dulu bahkan. Gap year dulu, ya Allah. Sebenarnya itu enggaknya De Vries juga gap year, tapi gap year-nya nggak gap year amat sih. Kalau Sargent enggak lah, Sargent kan kemarin langsung naik. Kalau Piastri kan gap year dulu setahun. Enggak, Ini dia cari pengalaman biasa. De Vries kan juga di balapan sebelah juga nggak yang spesial banget kan, setelah sempat sekali juara dunia itu, juara FA itu. Ini kalau aku ngomong saya takut. Aku takut, guys. Sebenarnya secara performa nggak bisa dibilang dia bagus-bagus amat, tapi somehow kalau kata aku ketolong Mercedes yang lumayan OP lah. Soalnya soalnya aku beberapa kali ngelihat De Vries ngelakuin overtake di FA atau overtake sih. Aku sempat lihat beberapa kali overtake-nya dia tuh kurang gitu. Beberapa kali kurang dewasa. Nggak tahu sih. Aku lupa kemarin, catat rekor-rekornya, tapi ya sebenarnya ya ketolong dia mau cocok sama mobilnya Mercedes. EQ, bukan Mercedes F1 ya, Mercedes EQ. Ya lagian Mercedes yang di F1 juga lagi jelek. Gak ikutan kalau itu, aku diem aja. Ya, hasil balapan kayaknya nggak ada yang perlu dikomentarin lagi. Nggak ada, paling kalau balapan ya terakhir doang itu fotografer. Oh iya, itu chaos cukup itu. Membuat saya tadi agak kaget ya gitu, kayak apa sih yang mau terjadi gitu. Itu serem tau. Itu posisi 80 km per jam kan. Iya. Ya kalian pas seperti tahu kalau fotografer F1 lensanya sepanjang jalan kenangan enggak sih? Cukup kos, bukan cuma kos alat-alatnya dia, tapi kos bisa luka-luka juga gitu. Betul. Ya pokoknya itu sesuatu kesalahan yang menurutku nggak harus dilakukan, tapi ini FIA banget gitu. Kesalahannya FIA banget. Kayak emang enggak, aku kemarin agak bertanya-tanya karena emang apakah peraturannya setelah sebelum final fotografer boleh kumpul di situ apa gimana? Aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti, tapi ternyata harusnya enggak kan? Harusnya enggak. Harusnya enggak, makanya kemarin agak ini kan belum final lap, tapi kok udah pada kumpul di situ. Aku kira mungkin memang aku awalnya mikir sudah waktunya. Kirain emang udah waktunya sih ya. Enggak, tapi jadi ternyata enggak. Jadi kalau memang balapan normal tuh ya biasanya mereka akan udah mulai berjalan sih. Tapi yang luputnya di sini adalah FIA lupa kalau ada satu pembalap yang belum pit. Karena sebenarnya itu hampir kejadian di tahun lalu, Albon. Oh iya bener. Albon tuh keluar pit, pas di pit exit itu tuh ada tamu-tamu VIP yang udah ngantri mau ke pedok. Oh iya bener. Jadi kayak FIA misinya adalah lebih ke nggak ngingetin kru yang ada di pedok bahwa ada satu pembalap yang masih harus pit di lap terakhir. Misinya di situ gitu. Apakah FIA pure lupa atau mereka nggak perhatiin? Pure lupa sih, menurutku lupa aja gitu. Karena kayak ya hampir kejadian juga kan di Albon.
Ya benar sih. tahun lalu. Baiklah, Tapi apapun itu, ini kesalahan yang dilakukan FIA sendiri, terus bahaya kemudian itu. dinilai oleh FIA sendiri, dihukum oleh FIA sendiri, jadi ya nggak ada hukuman yang berlaku. Gimana ya? Bingung komennya juga. Heeh. Jadi ya lu ya salah lu, yang bikin kesalahan lu, yang minta maaf lu, yang dihukum lu, gimana ya? Nggak tahu, bodo amat aku sih. Jadi gimana? Prememori lanjut Lanjut ke klasemen. klasemen pebalap kali ya. Kita lihat. Nggak ada yang Nah, nggak ini banyak mungkin ini perubahan. yang agak sedikit cukup menarik ya. Secara urutan nggak ada yang berubah, tapi Verstappen sama Checo ini memang jadi tipis gitu. Hmm. Harapan Checo untuk mendapatkan gelar tetap masih sangat masih sangat besar gitu. Musim masih panjang, tapi gapnya juga bisa dibilang 6 tuh deket loh. Dekat Dekat loh. dekat banget. Cuma misalnya misalnya Ceko di Miami menang P1, Verstappen P2 dengan fastest lap di Verstappen, mereka poinnya sama. Interesting. Kalau misalnya fastest lap nggak mereka pegang sama sekali, terus Ceko menang di P1, Verstappen P2, poinnya Perez lebih tinggi 1 poin dibanding Max gitu. Dan ini cukup salty sih, cukup ketat sih antara dua Red Bull. Terus Leclerc juga nambahnya lumayan banyak tuh. Stongs. Iya. Ya daripada 3 balapan sebelumnya dia cuma dapat berapa? 6 poin ya? 8 poin. Iya, kalau secara singkat, Perez bisa memanfaatkan weekend di Baku ini dengan maksimal lah ya dia. Dia Cuma kurang fastest lap doang kan dia. kurang fastest lap, betul. Terus Verstappen damage limitation-nya oke. Alonso tetap walaupun menggagalkan streak podiumnya dia ya. Dari musim ini kan baru di Baku ini ya dia kemarin gagal podium. Terus Sainz agak turun, dia sendiri mengakui kayak selama weekend ini dia agak struggling, dia nggak terlalu confident sama mobilnya. Nggak tahu mobil Ferrari kemarin di Baku kalau dari kata drivernya sih cenderung oversteer ya. Nah ketika cenderung oversteer dan di track jalanan yang kayak gini, Sainz nggak cukup confident, nggak cukup pede sama mobilnya. Mungkin dia tahu ya karena kalau sirkuit konvensional kan dia bisa rally gitu. Kalau oversteer, kalau di Baku kan ketika dia oversteer dan melintir ya udah ke tembok aja gitu. Itu yang bikin dia nggak yakin, jadi nggak maksimal. Leclerc suka mobil yang oversteer dan dia bisa memanfaatkan itu. Jadi poin dia kemarin di Baku itu berapa kali lipat lebih banyak ya. Masuk ke Baku kan dia cuma 6 poin tuh kalau nggak salah. Iya. Terus ini jadi 22 poin. Hampir 4 kali lipat dari 3 race sebelumnya gitu dalam satu weekend. Jadi again, kalau buat tifosi tetap mungkin belum hasil yang sangat diharapkan, tapi kita harus menurunkan ekspektasi memang buat musim ini gitu. Kalau ngelihat trajektorinya kayak udah bisa podium tuh udah win banget lah kayak. Gimana mau P1 gimana caranya kecuali Red Bull-nya DNF gitu. Serius belum nemu caranya aing. Sulit sih, kecuali nanti Monaco mungkin bisa. Iya, dan itu pun dia harus pole kan, harus pole dan race-nya harus bersih kayak kemarin bisa dibilang Ferrari cukup bersih walaupun tetap akan selalu ada imperfect-nya kan Ferrari itu ya. Weekend kemarin tuh bersih banget kecuali dia nembok sekali dah. Tetap ada tapinya gitu kalau Ferrari itu. Sisanya kayak Norris, Hülkenberg, Stroll juga udah. Stroll nggak tahu kemarin Gimana ya? juga kurang. Agak turu kemarin Stroll. Jadi harus bimbel dulu. Bimbel. Bimbel. Aduh, ini kita bikin episode ini aja ngantuk anjir. Nggak cuma balapannya. Iya. Ngantuk tenan nih. Ntar akeh sing tak katai lah ya. Udah ini Nggak ada yang bisa dibahas. ngantuk. Ya, Apa yang mau dibahas?
Kelas balap di bawah Kelasnya ya udah nggak banyak. banyak berubah. Oh, paling kalaupun mau ada yang dibahas kita ngomong agak anu sedikit kali ya. Konspirasi dikit kali ya. Masuk ke Baku kan Apa tuh? rumor Toto mendekati Leclerc tuh lumayan kenceng ya. Ya. Ada beberapa media gitu yang memberitakan mereka bertemu secara personal gitu kan. Ada yang bilang oh ini pasti bahas kontrak gitu. Siapa tahu Toto emang tertarik buat bawa Leclerc ke Mercedes. Tapi kalau aku mikirnya dalam jangka panjang mungkin emang Toto punya goal itu nge-hire Leclerc. Tapi seenggaknya dalam jangka waktu dekat dia berusaha nge-push kedua drivernya gitu supaya bisa perform. Itu pasti. Itu pasti. Jadi cara nge-pushnya adalah dengan dia terlihat mendekati Charles gitu, mendekati Leclerc. Nggak tahu ya yang berusaha dia motivasi itu Lewis Hamilton atau George Russell. Kalau kataku kemungkinan malah Lewis ya, karena Russell kan tetap kayaknya calon king masa depannya Mercedes ya. Yang kontraknya akan habis dalam waktu dekat kan Lewis. Nah, apa dia berusaha untuk memotivasi Lewis gitu biar kayak ini gue udah omong-omongan sama Leclerc nih, kayak lu bisa perform apa enggak? Kalau enggak ya udah lu pensiun aja, gue ganti sama Leclerc. Oke, aku ada poin menarik sih Mas Gur. Gimana tuh? Kemungkinan yang gini, Lewis kan sudah berjasa banyak untuk Mercedes ya, dengan 6 juara dunia dia kan. Iya, faktanya begitu. Jadi mungkin yang dipacu itu malah si tuan muda. Oh oke. Karena gini, Lewis walaupun seperti di episode kemarin aku bilang bahwa Lewis itu masih suka nesu-nesu, tapi kan dia nesu-nesu tuh cuman di media conference, di wawancara gitu kan. Tapi kan di sirkuit dia kalem kan. Iya. Russell ini sepertinya dipaksa untuk lu mau ini nggak? Lu mau perform dengan secara damai, nggak gerasak gerusuk lagi nggak? Lu bisa lebih dewasa nggak? Atau nggak lu cabut Charles gue masukin nih? Gitu. Aku lebih merasa ke Toto mendewasakan tuan muda. Aku melihat itu. Karena dilihat dari kemarin, ya Allah, sprint race nabrak tuh gimana sih? Ya Allah. Gitu loh. Jadi kayak iya kan, paham maksudnya? He is human torpedo. Iya sih, tapi ya itu salah satu untuk mengalemkan. Ya udah lu jangan jadi torpedo lagi, santai. Lu jangan jadi Mick Schumacher gitu. Enggak, kalau menurutku adalah aku lebih setuju ke Mas itu sih soal siapa yang pengen dipacu. Soal teori konspirasi ini aku setuju dengan Mas Gor, tapi soal siapa yang pengen dimotivasi Toto tuh si Russell menurutku ya. Oke. Terus akhirnya Russell malah kena mental nih gitu. Dia merasa dituntut harus perform lebih. Akhirnya apa? Di sprint dia maksain overtake. Kemudian di pit lane maksain overtake gitu. Yang dia nggak bisa lakuin di track normal, balapan normal gitu. Ya. Kayak dia melakukan mau overtake di pit lane aja kan ujung-ujungnya dia finish di belakang Stroll gak sih? Ya itulah yang pembuktian bahwa George Russell belum dewasa, Cak, ya gak sih? Iya. Jadi emang yang mau, kalau ya aku bilang tadi pembalap bagus atau enggak itu masalah kedewasaan dia membalap aja gitu. Max dulu tuh banyak banget melakukan kecelakaan juga gitu. Lewis juga berapa kali nge-crash sampai akhirnya aku malas nonton gara-gara itu kan. Nonton F1 waktu itu. Ya terus habis itu kan masalah kedewasaan gitu. Kedewasaan bagaimana dia tahu kapan harus overtake, kapan enggak gitu. Ini yang belum ada di Russell.
Mhm. Tapi menarik sih si Toto berpolitiknya. Kalau memang teori ini memang untuk memacu kedua pembalapnya. Kalau Lewis kayaknya enggak deh. Lewis tuh menurutku dia juga udah demotivate gak sih si Lewisnya sendiri? Iya, semenjak tidak didengerin lagi sama timnya ya. Iya ya. Kayak dia mau berharap apa lagi kayak enggak deh. Alonso 2019 kayaknya nih. Iya. Aduh. Ya udahlah, nggak usah ya Lewis dengan, ya mungkin tidak benar waktu itu kata Cak Nu yang tidak semua orang mengejar gelar ke-8. Sepertinya Lewis sudah di titik itu. Iya. Udah, Bahkan Max aja setelah gelar ketiga kayaknya dia udah bakalan mau mikirin pensiun aja tuh. Kayak Max aja nggak tertarik untuk ngejar gelar ke-7 gitu loh atau ke-8. Iya, kemarin dia bilang Pensiun juga. dia nggak tertarik untuk ngejar banyak-banyakan gelar sih, karena ya bisa jadi kalau apalagi ya belakangan ini kan istilah landscape F1 tuh kayak berubah-ubah terus kan, aturannya berubah, terus jumlah race-nya meningkat. Ya, aku bisa memahami sih kalau Max ngerasa ngapain gua, istilahnya lama-lama mungkin buat dia F1 jadi berasa Mickey Mouse juga gitu kan. Iya. Ya, kenapa nggak sekalian aja balapan di kejuaraan yang emang sekalian gila gitu, kayak IndyCar atau NASCAR tuh Atau WEC. lebih gila gitu, lebih WEC. wild daripada F1 kan. Tapi Well, gengsinya WEC. juga nggak kalah gede sih menurutku gitu. Aku agak nggak setuju tuh sama Michael Schumacher. Dulu pernah ditanyain kenapa dia nggak mau race di Indy kalau nggak salah, dia bilang pointless gitu kan, kayak itu balapan orang-orang gila. Tapi kalau menurutku enggak juga sih. Setiap balapan ada tantangannya sendiri. Makanya kalau kayak kemarin di unpopular opinion ada yang bilang pembalap F1 tuh bukan driver terbaik di dunia, ya aku setuju aja, karena buat balapan di kejuaraan lain tuh butuh skill yang beda juga. Iya, bener. Apakah kita bikin unpopular part 2 nih, Mas? Iya dong. Popular opinion boleh. Oh iya, menyusul. Tenang saja guys. Ada part 2-nya, guys. Ada part 2. Tapi ya, sampai beberapa minggu ke depan nih jadwalnya penuh banget nih, balapannya langsung padat nih. Langsung kayak padat sekali, Dokter. Gitu kayak, pusing saya. Ini Miami ini, aduh. Jadwalnya sangat tidak sehat. Lanjut. Bagus, skip. Sekarang kita ke klasmen berapa udah? Klasemen udah. Rapor senggol dikit aja. Ini rapor gimana nih? Rapor Kita lihat pembalap. rapor. Tatarat. Gadget. Udah. Ya udahlah ya, pada Coba- baca sendiri aja di situ. Cuma cek doang kita 9 dari kita kayak. Sisanya ya Sebenarnya Max seperti yang bisa Anda lihat Ya. sendiri. sebenarnya Max bisa pantas dapat lebih bagus karena ada poin menarik yang di radio pas finish sih. Yang mana tuh? Radio pas finish yang kita omong yang interesting. yang si Oh, yang dia nyoba-nyoba setting. enggak, yang terakhir yang pas finish dia bilang, si Horner bilang ya kita P2 good job buat tim, we got 1-2, tapi lo kurang beruntung karena tadi safety car, harusnya lo bisa P1 tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi Ya. kan balasan si Max tuh oke loh sebenarnya. Balasan radionya si Max itu sudah makin dewasa, bener kata Cak Nu tadi. Ya itu kedewasaan pembalap. Seneng dengernya. Seneng, suka dia. Terus Dan- apa ya, kayak karena dia juga pernah di posisi yang sama gitu. Dia diuntungkan oleh safety car, rekan setimnya nggak diuntungkan, terus ya dia juara gitu. Sama gitu. Walaupun memang secara poin mestinya dia nilainya bisa lebih tinggi, karena sebenarnya secara race pace dia tuh cuma terpaut 0,05 dari Ceko selama balapan. Pusat 11-12 ya. Tipis banget tuh. Jadi kayak rata-rata selama satu balapan tuh mereka cuma terpaut 0,05. Tipis banget.
Please. Jadi kayak Ceko bisa bertahan, Max bisa membuat Ceko mau bertahan gitu. Iya. Gitu sih. Mas, Terus kalau sisanya ya menurutku lagi-lagi Yuki tuh selalu pantas untuk dinilai di 10 besar sih dari rapor ya. Karena bagaimanapun Yuki tuh udah jauh melebihi kemampuan dari mobilnya. ya, Yuki keren loh. Yuki Iya. tuh apa ya, kayak dia bisa mendewasakan mobil yang dia bawa gitu. Bener. Yuki tuh keren. Dan ini dia juga musim pembuktian bahwa dia tuh pembalap nomor satunya Alfa Tauri gitu. Yes, betul. Kan sempat di akhir musim dia kayak di anak tirikan gitu kan. Si Helmut Marko lebih menyayangi De Vries gitu. De Vries apaan? Ya, first ya juara FA Ya dong. gitu deh. Lanjut. Lewis turu. Stroll agak berantakan kemarin mainnya. Norris oke lah. Ya Norris Piastri lumayan kok. Lanjut Mas Gur. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya. Kalau Russell. kamu berasa berusuk harusnya nilainya lebih kurang dari 6 tuh. Iya. Russell selama race weekend jelek mainnya. Kalau nggak Nggak dirasa dewasa. busuk bisa lebih tinggi. Terus ya lagi-lagi De Vries. Aduh. Jahat. Ya Allah gimana ini? Ya udahlah begitulah kemampuan maksimalnya. Ya udah mungkin ya udah lah ya gitu. Hmm. Bingung mau kasih komentar apa? Ya udahlah ya, episode baku kayaknya udah ditutup sekian aja kali ya. Udah kali ya, nggak ada yang mau bahas lagi sih. Ada lagi mau dibahas emang nggak ada kan? Udah dicukupkan aja. Saking bingungnya nih kita bahas apa gitu. Ya sudahlah kalau begitu. Sekian pembahasan kami kali ini. Sampai ketemu di pembahasan kami tentang Miami, walaupun jamnya Tidak enak. sangat tidak bagus untuk kesehatan kami berempat. Adalah Iya. kita berusaha yang terbaik aja buat Miami. Ya dengan segala pergibikan Miami, ya udahlah. Udah aja lah, ya. Udah. Yuk, tahannya. Udah. Udah Ya udah, kalau seperti gitu. biasa. Kita sebut apa? Cus geng. Cus geng! I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole buttock. Change your fucking I will miss this place.